Guys, bukan gue yang matiin. Mana? Berapa lama sih? Gila lu yang ada kerjaan bener lu ya? Bukan, gue bukannya gitu. Tahu nggak apa kenapa gue nggak enak. Pak Desra masuk, mati videonya, mati sendiri. Mati sendiri karena kan udah sejam Iya, ya. udah. Makanya gue, buset, gue nggak takutnya kan nanti pikiran orang nih Pak Desra masuk, lu langsung matiin kayak nggak sopan. Bukan, matiin sendiri. Oh, mati sendiri Pak. Ini udah sejam soalnya. Iya, mati sendiri. Jangan guys, jangan mikir gue ada Pak Desra ntar gue disangkain nggak sopan lagi. Bang, kapan balik? Kata Sabda. Kenapa dak lu jangan tanya gue dak. Nih orang lu jangan ini deh. Tanya-tanya doang lu. Ngirimin gue enggak. Kenapa orang? Oh, kenapa lu marah-marah? Ya, jangan cuma tanya doang, maksudnya kirimin makanan gitu apa kek. Oh, dia nggak mau masuk deh. Mana tadi tuh? Apa namanya tuh? Gue jadi nggak enak sama itu, gue. Sama ini. Enggak kan Pak Desra, kan dengar lo bilang sih. astaga. Iya. Enggak, gue nggak enak. Kan Pak Desra baik sama kita. Udah nolongin kita di Inggris. Dia sih, dia emang totalitas banget. Tapi iya kalau gue juga kalau nggak ada Pak Desra juga bingung gue. Nasib kita ya nggak sih? Dia mati-matian lo belain lo. Dijemput. Iya, sampai dikirimin makanan. Ayo, lu jangan lupain tuh. Datang dikasih lagi. Makanan, dikasih snacks. Iya, sampai dateng sama ibu ya kan? Oh iya, dia bakarin sate, bener. Lah iya, makanya itu dia yang bakar sendiri. Ya Allah, tadi terakhir Pak Desra ngomong kangen. Iya, makanya gue kan nggak enak. Coba dia lagi nonton nggak Pak Desranya? Kok nonton gue? Minta maaf deh. Iya, minta maaf. Bukan maksudnya gue nggak enak, kayak kan kesannya nggak sopan. Itu di mention. Apa? Itu Pak Desra. Sama siapa? Ada Mana? Orang mention. Oh, si Malia udah hilang. Tapi orang bisa cepet gitu ya komen ya, heran gue. Sama Kak Mel. Kak Mel lagi sibuk sama kucing. Dok, lu nggak ngapa-ngapain dok ini dok di rumah? Emang lu berharap gua ngapain di rumah? Enggak, maksud gua kalau lu kegiatan lu di rumah nggak ngapa-ngapain. Dokter Ronald emang ini ya nggak ada praktek ya? Apa sih? Maksudnya? Ya, memang udah nggak praktek. Iya ngerti. Apa namanya maksud gua? Apa namanya? Apaan sih? Maksud gua di situ tutup, enggak kan? Hah? Enggak tutup kan? Apanya tutup? Rumah sakitnya. Ya rumah tutup. Ya kan Dokter Ronald kan udah bukan. Iya tahu bukan yang praktek, ngerti kan lu, maksud gua nggak kerja gitu maksudnya. Ya kan dia office hour tanggal merah tuh libur. Oh, asik dong bisa ini. Nih, kalau waktu kosong biasanya ngapain bang? Ya gini ini ngomongin waktu kalau enggak lah, ini kan karena karantina doang. Kalau kosong ngapain ya, paling istirahat. Sabda nggak berani. Emang iya? Coba Sabda diundang live komen mulu dia. Nggak berani masuk. Udah.
biarin. Tadi udah gue undang. Dok, kamu betah banget sama Ucok. Kenapa sih nanya gitu yang baik-baik? Mana ya? Kalau misal Umur Dokta berapa, Cok? Gue udah tahu. berapa? Lu pernah kasih tahu gue nggak? Enggak kan? Pernah lah pasti, nggak mungkin nggak pernah Enggak. dong. Enggak pernah. Pernah? Enggak. Ya Pernah? udah, gue lupa. Kalau bener apa? Ya coba tanya menurut orang-orang gue cocok dibilang umur berapa? Duh, 43 katanya ada yang komen. 3. Ya, yang komen tuh ada 43. Ya, gue baca. Emang lu 43, Dok? Enggak, lu gila. Lu kebalikannya kan? Ah iya benar, kalau kebalikannya benar. Bener kan? 31, 38, 30. Gue bilang paling kecil aja nih 30. Enggak, 34 bener nggak tapi? Benar, 34. Udah apa belum? Belum, deng, Oktober ya? Iya, Oktober. Oktober 34 apa? Ada yang bilang enggak lu? 25. Dok, lu Hmm? udah 34 apa Oktober 43? Hah? Lu Gimana udah sih, Mas? 34. Lu Hah? udah 34 apa nanti bulan Oktober 43? Enggak, pertanyaan lu jangan begitu. Enggak enak didengar soalnya. Enggak ya? Enggak. Oh iya udah dah. Enggak, ada yang bilang umur gue 25 tuh. 25. Amin dah. Iya, berarti gue lebih kecil dibanding Ucok. Oh, jadi maksud lu gue tua. Ih, gue nggak bilang lu tua. 17 tuh. Bang Ucok tinggal di asrama apa di rumah? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan lagi capek banget, ya tinggal di asrama. Mana nih? Nih, ada yang tanya nih. Gue pernah cerita nih kan sama lu, Dok. Mohon maaf ya, kan yang ditanya lu kayak jadi gue berasa ujian. Negara yang Tapi paling lu, gak Ucok. Oh iya, gue pernah nanya sama lu ya. mana coba? Inggris. Iya. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu Ya nggak? lu Gue kenapa? Kenapa? Tahu nggak? bilang vibe-nya beda. Iya, terus gue seneng tuh ini udaranya enak gitu loh, kayak. Ya mungkin pas gue kesana itu kayak emang bulan Maret kan masih agak sejuk-sejuk gimana gitu. Abis-abis winter gitulah. Mau Iya, apa? Mau spring. iya. Inggris sih. Gue sama tahu nggak mana Dubai. Gue seneng. Cuma kalau di Dubai gue bingung. Kenapa? Makanannya kan nasinya begitu semua, Dok. Nah, terus waktu itu lu ke Dubai itu yang World Tour Final ya? Iya, tahu nggak? Ada jadi lucu banget. Kayak lu tahu nggak apaan? Jadi jadi kan kalau di Dubai itu kan makannya yang kayak timur-timur gitu kan. Itu kan ayam bakarnya kan enak kan ya, kayak kebabnya daging-dagingnya itu kan enak kan. Jadi kayak gue terus ayamnya itu potongannya kan gede, terus kayak gue belinya tuh kayak ayam, terus kayak beli kebab sama kayak apa sayur-sayurnya gitu kan. Tahu nggak gue nasinya gimana? Masak anjir. Masak? Bawa rice cooker. Gara-gara nasinya begitu dong. Karena gue kalau makan paling ini sama nasi sih. Emang Kalau lu lu nggak ya lu? Enggak, gue ngerasa kepengen coba tuh enggak. Tapi pernah nyoba kan? Ngelihat aja gue udah nggak demen gitu loh. Jadi gue nggak mau nyoba. Tapi kalau lu bisa makan kayak begitu? Gue orangnya memang seneng nyoba-nyoba kuliner Enggak, tapi gitu. lu bisa makan. Lu bisa makan kayak begitu? Itu kayak nasi kebuli gitu kan? Lu kebuli makan nggak? Enggak, pokoknya nasi yang panjang-panjang gitu gue nggak makan. Oh,
gue makan nasi kebuli, gue masih makan, itu enak. Oh, bawitnya Bang, nggak bisa. invest bawit. Iya, bawitnya nggak bisa. Nih deh, gua jawab yang ini deh. Kalau ini gue jawab, oke nggak dok? Ya, Eh? kenapa Bang pulang ke Indonesia nggak ikut kloter kedua? Kalau gue jawab gimana? Ya coba lu Oke coba nggak? gimana? Ya menurut lu oke Ya, nggak? ya kalau lu jawabnya bisa selesai pada saat itu sih oke. Ntar kalau jadi panjang ya jadi panjang ntar. Oke, gue jelasin. Nih banyak yang juga yang nanya nih. Jadi, kok gue setengah gitu gue baru sadar. Jadi kemarin tuh kenapa kok gue ikut rombongan yang terakhir? Ya bukan terakhir ya, sebenarnya ada lebih yang terakhir daripada gue. Maksudnya rombongan kedua bareng Pak CDM dan lain-lain. Itu gara-gara gue ngisi ngisi. Jadi tuh kayak kita banyak ngisi di app itu telat, jadi gue nggak bisa masuk gitu loh. Jadi kayak kita kan harus ngisi setiap hari tuh ngecek suhu sama ada keluhan atau enggak di aplikasi apa namanya dok? Ocha ya? Oca, Ocha Oca. apa Ocha apa Okta ya? Oca, Okta nama gua. Oh, ya udah bercanda lu, ngegas mulu. Udah gitu, terus kan harus Saliva juga. Jadi kayak harus ngisi Ocha, Saliva sama PCR. Nah gitu. Terus? Jadi jadi waktu itu apa namanya? Sempet yang di hasil PCR-nya ini meragukan. Hmm. Nah, jadi gua itu tes ulang. Jadi Hmm. nggak keburu lah buat ngisi apa namanya ngisi dokumennya ini buat terbang Terus? gitu. Makanya sambil jadi itu kayak gua baru dikasih taunya itu besok besok. Jadi kan itu pula yang quarternya yang pertama itu kan itu pagi siang siang nyampenya siang berangkatnya nyampenya malam kan. Mm-mm. Jadi itu berangkat dari hotel tuh kan pagi. Mm-mm. Nah, paginya mau jalan gue baru dikasih tahu hasil gue meragukan itu malam. Terus? Nah, jadi gue harus tes ulang. Nah, tes ulangnya itu baru bisa dilakuin besok pagi jam 7 apa jam 8 gitu pagi. Oh, kan di minggu pagi itu kan kloter pertama pulang. Nah, lu nggak bisa pulang karena lu Mm-mm. harus tes ulang. Iya, gue baru dikasih taunya itu malamnya. Itu, Jadi jadi pas gue tahu malamnya. hasil udah ketinggalan pesawat. Iya, jadilah gue nambah 3 hari. Jadi pas gue tes ulang, nunggu. Jadi nunggu itu kan gue ngelihat ngelihat dapat hasilnya itu siang, siang. Terus? Terus hasilnya negatif karena dikirim ke email kan negatif. Ya udah, mau nggak mau, gue nunggu 3 hari. Mereka pulang tanggal 1, baru pulang tanggal 4. Nah, terus lu selama 3 hari Begitu. ngapain? Ya nggak ada, gabut lah. Ya ngapain? Gue kayak, aduh anjir, kenapa nih lagi emang kayak gue mikir emang gue disuruh pulang tanggal 4 nih. Tapi ya udahlah, maksudnya kan semua yang penting aman semua, hasil Ya, negatif gitu. jatuh di mana? Jatuh. Extend itu bayar sendiri apa enggak, Cok? Jadi pertandingan Olimpiade ini kita nggak ada ngeluarin apapun, semua ditanggung. Jadi kita nggak ada keluar duit apapun. Jadi semua free, makan, tempat tinggal, akomodasi kayak shuttle semua udah disiapin sama penyelenggara gitu.
dokter Dika udah pulang bang. Nah itu dia makanya kenapa bisa yang di Merkur udah pulang. Gue heran tuh. Kenapa dok? Kan anak gua kan dia diam. Kenapa nangis? Kan dia lagi ada mainan baru, Nine Bot, tau gak lu yang suka gua share. Udah diam. Tuh, ke papi. Nih. Nih seru nih dok. Coba lu baca dok. Ada cerita horor nggak di negara orang? Ya kalau Kalau gini lu ada, cocok. kalau lu ada nggak? Gua itu penakut, tapi Lu tipu. Lu waktu itu bilangnya nggak berani tidur sendiri. Kemarin pas di Kumamoto lu seminggu lebih, 2 minggu malah lu sendiri. lu tahu nggak usaha gua tidur gimana? Nggak tahu lah. Gua tiap malam itu ditemenin, gua telepon siapa kayak bisa nemenin gua sampai gua tidur. Ya, tapi kan berani, bisa. Ya kan, masa gua 10 hari gua nggak tidur? Iya, maksud gua kan berarti lu bisa. Ya bisa karena terpaksa. Jadi nih, cerita horor gua yang gua paling nggak bisa lupa ya. Jadi waktu itu gua di Malaysia. Oh, Apa? ada Yoko. Halo Yoko. Ini Yoko juga baik loh, dia nemenin kita loh. Lalu ngalamin horor di Jepang kemarin? Enggak, gue pernah ngalamin itu di Malaysia. Oh, kalau di Malaysia ya iya. Jadi waktu itu gue pas lagi di suatu hotel gitulah. Jadi hotelnya itu dok, tempatnya itu kayak apartemen gitu loh. Jadi kayak ada kitchen, terus Ini ada Malaysia ruang Lumpur. apa? Kenapa? Bukan Di Kuala Lumpur. Terus itu dia tempatnya kayak apartemen gitu kan. Nah, terus ada ruang tamu. Waktu itu gue pertama kali berangkat itu ini 2014 kan. 2013 kan sama Civita kan. Gue tidur sendiri lah dengan kamar segede gitu. Udah dong. Terus kamar gue itu dari lorong kan ada yang tusuk sate. Jadi gue yang di sebelah kiri. Jadi kayak lorong gini, ada yang di sini sama yang di sini. Gue yang di sebelah kiri. Tahu nggak lu apa? Jadi gue tuh ini buat kalian juga nih ya. Gue tuh paling nggak suka itu kalau ke hotel itu ada meja rias di depan muka gue. Gue paling nggak demen. Tahu nggak lu yang kemarin yang hotel gitu, yang hotel Kumamoto kan ada ininya kan. Gue tutup deh. kalau Jadi di tuh Kumamoto gue nggak suka. ya. Jadi gue nggak suka banget tuh kalau misalkan ada hotel, terus itu ada kayak meja rias sama tempat duduk gitu loh. Gue pernah trauma di situ sampai sekarang. Jadi yang pas waktu itu yang gue di hotel itu yang di Malaysia, yang di Kuala Lumpur, udah gue jadi tidur dok. Jadi itu size-nya itu kasur queen kan, jadi kan satu queen bed gitu kan. Dapatlah jadi ini kasur pas banget, jadi kayak gua ngadep situ tuh, ngadep ke samping itu ke pintu kamar mandi. Udahlah gua tidur ya kan, masih hari pertama nih, baru bang hari pertama mau tidur. Tahu nggak apa? Jadi di sebelah gue tuh kayak ada orang tidur. Kenapa gue bisa tahu ada orang tidur? Jadi kayak kan kasur satu gini. Harusnya kalau gue tidurin gini kan agak ngelesep gini kan. Agak turun kan.
Yang ini ikutan kayak turun gitu loh. Anjir. Ya minta. Iya. Jadi selama gue seminggu di Kuala Lumpur, lu tahu nggak tidurnya di mana? Gimana? Di sofa. Berarti ranjang itu ranjang double maksudnya, bukan single. Yang Single king, tapi kan? iya. Oh, single tapi 2. Enggak. Yang queen bed di bawahnya king. Oh, tapi tetap bukan, berarti 160 ya? Iya. 180. Buset, itu gua nggak mau. Jadi kan kamarnya tuh kayak gini, kayak bisa ditutup gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak ditutup gitu. Jadi Oh, tuh ada. iya. Jadi gua tutup, gua tidurnya di sofa, benar-benar di sofa. Selama seminggu gua cuma tarik selimut doang. Tuh pengalaman Berapa? ini gua. Itu 2013. Itu benar-benar dok. Jadi Pertama kayak kali tuh. iya baru pertama kali gua main di ini Super Series. Dulu kan masih Super Series. Gila itu pengalaman gue. Dan lu tahu apa sebelumnya? Jadi besokannya gue habis main tuh gue main yang terakhir. Jadi kan dapat bisnya kan yang terakhir kan, jam terakhir kan kayak ditungguin gitu kan. Udahlah, gue beli ke supermarket gitulah kayak Sevel gitu kan. Di sana kan Sevel. Itu gue beli makanan kayak onigiri segala macem, mau beli minum kan. Ini udah tengah malam nih dok. Udah nih, set, gue naik lah lift, seret. Udah dong, set, pas di lantai gue nih, udah di lantai gue jalan lah, ya kan, kamar gue kan di paling ujung, udah ujung di pojok kan, dan itu cuma kamar gue doang. Gak minta siapa nemenin gitu? Ya mau nemenin siapa? Gue berangkat sama Cipita doang berdua. Nggak mungkin lah gue kamarnya berdua, ya kan? Terus nggak didampingin pelatih waktu itu. Ya udah, kan waktu itu kan gue diinin jarum kan, dibiayain jarum. Udah jalan lah gue nih, seret. Wih, udah lorongnya dok gelap, beneran gelap. Jadi tuh cuma depan lift sama yang di deket kamar sini nih, yang tusuk sate ini sama kamar gue. Udah jalan lah gue bawa tas raket, set. Gue ngeliat cuma cahaya itu dikit di emergency exit. Tahu nggak kenapa gue bisa lihat cahaya? Karena itu kebuka dikit gitu loh, kayak diganjel gitu loh. Terus? Udah, gue mendekatin kan nih. Itu dulu gue masih inget banget nih sampai sekarang. Itu dulu lagunya lagunya band Ungu deh kalau nggak salah. Itu makanya gue tahu banget itu lagunya band Ungu, lagu Indonesia, pop Indonesia gitu. Udah dong. Ah, gue pikir kan nih, wah, nih karyawannya ini dong orang Indo kan. Gue pikir gitu kan. Oh, gue pikir, oh ya udah mungkin baru beres malam kali, mungkin dia lagi istirahat di emergency exit situ. Udah dong, set gue jalan, gue ngeliat ke pintu emergency, memang diganjel. Udah. Terus? Sampai, jadi kan gue ngeliatnya tuh kayak ngeliat dari depan. Pas gue di sampingnya persis itu pintu, lagu itu gue tahu banget itu lagi ref, terus mati dok. Lagunya tiba-tiba lagi ref mati, jeglek gitu mati. Lu bayangin. Tapi pikiran gue masih positif kan, maksud gue, loh kok tiba-tiba mati kan pikiran gue langsung. Jadi pas samping gue nih pintu, jadi samping gue nih pintu nih, gue berhenti, kok mati gue. Terus tau gak gantinya apa? Tau gak apa? Apa? Cewek nangis. Ih, najis. Ih, ucok udah ih. Sumpah dok. Tahu nggak apa, dia kayak nangisnya gitu kan, kayak nangis, buset tuh. Jadi pas waktu itu gue taunya itu kenapa gue berani, karena gini, karena pas lagu itu lagu kayak galau-galau gitu kan. Nah mungkin pikiran gue pada saat itu, wah ini takutnya bunuh diri nih, galau. Itu doang pikiran gue. Lu sepenasaran itu ya? Apa? Lu sepenasaran itu? Lu udah denger gitu, lu Iya, nggak lari? dengerin dulu. Terus tau gak lu apa? Udah dong, gue mikir, nih takutnya bunuh diri. Pada saat itu gue mikirnya gitu kan. Ya udahlah, gue buka. Jadi itu dia
pintunya itu kayak diganjel kayak diganjel batu atau balok deh, gue lupa. Terus di belakangnya pintu itu ada kayak meja panjang gitu loh. Nah, yang anehnya malah itu kayak radio atau segala macam buat musik itu nggak ada. Dan lu Tapi tahu, nah gue cerita dulu. Jadi kan kalau emergency exit itu kan kayak tangga, kita muter gini, sini pintu, sini baru turun tangga kan? Ini enggak? Jadi ini tangga yang dari naik mau turun, kalau mau keluar ini dari sini berarti kan gue di sini. Jadi kan kayak seret gini kan, baru jalan ke bawah lagi kan. Kayak muter gitu kan. Udahlah, gue buka nih. Jadi kalau mau turun dari gue ngeliatnya ke kiri nih. Jadi gue gini buka, berarti ini ke kiri kan. Ngerti? Ini jadi kiri nih. Gue kalau mau ngeliat mau ke jalan tangga. Kalau turun ke kiri, kalau atas tinggal lurus naik gitu kan. Udah, gue buka, kok nggak ada, cuma ada meja kan. Kok waktu itu, mana nih orang nih yang nangis nih kan? Gue takutnya bunuh diri kan. Udahlah, gue ngeliat yang ke kiri, beneran dong ada cewek nangis kayak gini, nangis gitu anjing. Tahu nggak kenapa gue taunya itu setan? Lu tahu nggak? Cok, harus dibahas banget ya. Nggak, lu tahu nggak? Ini mumpung nanggung, tahu nggak gue kenapa itu gue tahu itu setan? Kenapa? Jadi gue ngeliat beneran, gue ngeliat bener-bener di depan mata gue. Jadi kayak gue nggak cuma berdiri depan pintu gitu loh dok. Jadi gue kayak udah masuk 2 langkah atau 3 langkah. Gue taunya itu dia begini. Gue jelas banget dia tuh kayak jadi kayak lagi duduk, tangannya ini di lututnya gini, kayak ini di lutut, jadi dia gini. Gitu. Taunya gue setan tau nggak apa? Nggak ada bayangannya, anjir. Gue langsung ngibrit seada-adanya gue. Udah. Jadi tuh ganti, jadi di belakangnya sini tuh ada lampu kan, lampu. Jadi tangganya depan sini. Nah, gue jalan lah udah sampai sini, udah deket sama lampu. Gue ngeliat beneran ada. Itu gue pas udah gue inget-inget ya. Untung dia nggak noleh begini mati wah. Itu gue langsung hibrid tau nggak? Jadi kan kamar gue jadi lorong langsung belok gini kan. Baru di sini kamar gue nih langsung masukin. Gue lari sprint sampai jatuh gue mau belok gitu. Udah kayak babi nggak bisa belok. Buset gue. Wih, itu bener, itu pengalaman gue udah di hotel, selama di hotel ya itu bener-bener dok, beneran. Tapi ya kejadiannya di hotel yang sama, terus di tahun besoknya gue sekamar sama Pak Aceh. Gue lagi duduk-duduk, jadi kayak ada sofa terus ada TV kan, baru kasur. Gue lagi duduk-duduk sama Pak Aceh. Tahu nggak apa? Terus? Setiap jam 9 malam itu ada yang mandi. Jadi gue sama Pak Aceh. Iya. Jadi tuh kamar gue tuh gini. Jadi pas yang gue sama Pak Aceh, kamar gue di lorong. Jadi lorong ada satu kamar bagian sini, satu kamar sini. Gini. Nah, ada depan. Nah, sini yang tengahnya itu lorong jalan. Sama satu ada di ini, ada emergency exit udah. Kanan kirinya kosong. Bayangin. Udah dong. Hari pertama bunyi, gue kirain tetangga. Hari kedua bunyi, ketiga bunyi, keempat. Jadi gue sama Pak Aceh udah nungguin. Cok, ini jam berapa? Jam sekian. Udah bentar lagi nih Pak Aceh. Kalau misalkan jam 9 tank ada yang mandi, air keran terbuka, bunyi. Gue samperin dok, lu bayangin. Gue sampai penasaran itu. Lu gila lu ya? Udah nih. Bunyi Pak Aceh. Beneran. Udah cok, lihat. Gue jadi pintunya tuh kayak gini. Jadi kayak di sini. Ini kan kasur. Nah, situ kamar mandi. Bisa juga lewat dari sana. Sana tuh. Itu bisa masuk kamar mandi kan. Jadi kayak begini. Jadi pintunya ada 2. Udah dong. Gue masuklah muter yang dari pintu masuk kamar. Jadi ada pintu kamar, pintu toilet. Gue masuk pintu toilet.
masih ada bunyi gitu orang mandi kan. Gue pelan-pelan nih. Padahal kalau gue ini kayak orang bego anjir, padahal kan nggak ada kayak mau nangkep maling. Udah nih gue masuk nih pintu toilet, terus di pintu toilet itu ada pintu lagi buat masuk ke shower. Udah gue buka lagi, gue kagetin gitu dok, lu tau nggak, mati nggak ada apa-apaan dok. Terus gue ngelihat apa tau nggak, gue ngelihat lantainya, gue pegang kering, padahal gue pas masih di toilet itu masih deres kayak ada yang lagi mandi gitu. Asli gue sama Pak Aceh tuh saksinya. Terus pas udah itu kosong Pak Aceh, terus gue pegang lantainya nggak ada basa-basanya sama sekali. Iya. Hah? Hidup lu kok nantang apa gimana sih? Ya penasaran aja gue. Maksud gue, ini kenapa sih gue digangguin gitu? Maksud gue bukannya mau nantangin, enggak. Maksud gue, kenapa sih kok lu ganggu-ganggu gitu loh? Itu bener, itu 2 kali gue kejadian di hotel yang sama begitu. Enggak. Dan waktu itu yang pas sensitif. waktu itu yang waktu itu pas yang kejadian gua yang orang mandi itu, Mas Sony kan masih di Cipayung. Mas Sony kan ngeliat pocong. Di mana? Sampai sakit. Di hotel yang sama. Itu di Malaysia kayak kamar. Iya, kamarnya yang beda tapi cuma satu hotel sama. Ngeri ya? Gua udah 2 kali gua di hotel itu. Terus gua toilet tuh. Tuh, ke toilet mulu. Ini yang nemenin live sabar-sabar ya. Iya, gue emang penakut soalnya. Si Ucok cerita begini lagi. Iya, boleh. Nanti kalau ikut ke Jerman ya. Gak ada pengalaman horor. Soalnya gue gak sensitif. Dan jangan jadi sensitif ya. Karena gue penakut banget. Tidur sendiri aja takut. Undang siapa lain? Bawitnya sibuk. Lu kalau jadi gue gimana dok waktu itu pas gue lagi di kamar sendiri? Nama gue itu kenapa ada Pravinnya? Karena dulu nyokap gue pas hamil gue itu dia seneng sama Mahabharata, nonton film Mahabharata. Lu tahu nggak 5 Pandawa? Tahu. Siapa aja? 1. Gak tahu gue, tapi gue tahu ada nama-nama Mahabharata, tapi gue gak tahu. Gue juga lupa 5 Pandawa. Pandawa 5 siapa aja? Terus? Siapa ya namanya? Apa ya? Coba enggak, itu harus ada ininya dulu. Harus tahu dulu Pandawa 5 tuh siapa aja guys. Coba tolong bantuin dong. Enggak, jadi tuh nyokap gua itu pas nonton Mahabharata kan dulu. Nah, ini gua juga diceritain. Jadi dia nonton Mahabharata, jadi ada yang salah satu Pandawa 5-nya itu Yudhistira yang gede tinggi itu siapa guys? Genderuwo. Ih, otak lu menghina Pandawa 5 lu. Gak baik. Menghina apa? Parah banget. Parah banget. Pandawa 5 kan lu bilang yang tinggi gede. Enggak. Emang yang tinggi gede cuma genderuwo. Parah banget. Nah, Bima. Jadi kan juga Pandawa 5. Nah, jadi nyokap gua itu ini suka nih sama si Bima karena badannya gede tinggi gitu loh. Nah, namanya si jadi nama aslinya si pemerannya Bima ini ada Pravennya, diambil dari
mamanya ngidam film India, aktornya namanya Pravin. Pinter nih. Kan waktu itu udah pernah diceritain. Jadi pemerannya si Bima ini, nama asli pemerannya itu si Pravin gitu. Nah kalau Jordannya waktu itu pas hamil gua, nyokap gua tuh suka sama si Michael Jordan, jadilah digabungin gitu. Tapi lu menghina Pandawa 5, sumpah. Emang sekarang udah bukan Pandawa 5, emang Pandawa 6. Lu nambah-nambahin. Lu jangan gitu dong. Apaan sih? Lu nggak boleh nambah-nambahin gitu. Kan gue cuma bercanda. Serius amat sih. Oh, namanya Pravin Kumar. Oh, Pravin Kumar. Nama pemainnya. Enggak, ngaco. Emang iya? Nggak tahu. Nih, Pravin Kumar namanya. Mbak, menu makan malamnya ready belum, Mbak? Iya, makasih, Mbak. Gitu aslinya nama gua. Terus lu nggak ada nama keluarga atau apa? Halo, Mbak. Makan malamnya udah ready belum ya? Menu Indonesianya apa, Mbak? Itu karantina nggak ada kerjaan, teleponin makan malam. Oh gitu. Ya udah deh, mau Mbak, sama minta black coffee deh Mbak, 1 gelas aja Mbak ya. Iya, minta black coffee. Eh, heeh, heeh. Black coffee-nya ice aja. Mbak, sama minta mineral water-nya dong yang gede Mbak, 1, saya kehabisan. Iya, mineral water dulu. Oke, makasih. Ya, makasih Mbak. Ini kadang-kadang yang ngomong kadang-kadang suka ini kurang ajar. Masa dia bilang gini, Dok, tiap live lapar mulu katanya. Kurang ajar. Jam makan malam, Bro. Sebenarnya bukan tiap live, karena karantina itu gabut, nggak jelas mau ngapain, apalagi sekarang karantinanya kan Enggak, sendiri. bukan. Karena lu tahu nggak apa? Karena jam makan gue tuh teratur. Lu pernah nggak? Ayo. Iya emang teratur sih. Nggak, lu coba lihat jam makan gue. Pasti teratur. Enggak, ini tuh masih ikut waktu Jepang. Ini udah setengah 6, terus kalau didatengin dia 45 menit, jam 6 lewat. Loh, tapi bukannya kalau karantina gitu nganterin makanannya on time ya? Emang dia nggak butuh siap-siapin dulu? Emang udah ready langsung baru dianterin? Bukan, maksud gua kan bukannya kalau karantina gitu nggak usah lu telepon pun, bukannya mereka udah tahu yang ngirimnya jam berapa? Enggak. Jadi kalau misalkan kita nggak telepon, nggak diantar. Kayaknya. Ya, gue selama ini gue nelpon mulu. Oh. Berat ucok berapa sih? Kayaknya proporsional. Enggak, belum. Belum. Nanti deh, tunggu sebulan lagi. Tunggu Bener lu sebulan ya? lagi. Iya, sebulan lagi gue turun berapa ya, Dok? Bisa nggak gue kalau sebulan turun 10 kilo? Tapi gue takutnya sakit kalau gue, Ya, karena kan gue harus latihan terus. seminggu Takutnya, 1 sampai 2 kilo berarti gue 8 kilo ya seminggu. Sebulan. maksimal. Ya udah Maksimal. sebulan. Ya udah sebulan gue 8 kilo. Gini deh, 5 sampai 8 kilo gue turunin. 5 oke. Iya, kan gue bilang dalam sebulan 5 sampai 8 kilo. Takutnya kan kalau misalkan gue terlalu ekstrim kan nanti gue sakit, malah persiapan gue rusak. Oh iya. Sebulan berarti ya pas lah ya sampai sebelum berangkat. Iya. Oke Kenapa kan sih orang itu? pada nanya dipanggil Ucok kenapa? Yang gue usah ditanya kali. Orang udah pada tahu. Ya ini kenapa bisa dipanggil Bang Ucok? Kenapa? Mana lagi nih? Dipanggil Ucok kenapa? Namanya Ucok dari mana? Ucok itu panggilan kesayangan waktu kecil. So Ya, bener tahu. ya? So Ya kan gue tahu. nggak tahu.
Ya Allah, Dok, obat sakit gigi yang bagus apaan? Ucok kan panggilan orang Batak. Mm-mm. Eh, itu enggak pencet. Tapi di situ sama di Merkur enakan mana? Hmm, sama aja sih dok. Gue nggak bisa gini. Gue nggak bisa menikmatin enak mananya karena apa? Karantina. Kayak gue nggak bisa nikmatin gitu. Ya sama-sama aja di kamar-kamar. Iya, kecuali kayak misalkan lu eh, ke hotel mana, misalkan lu di Jakarta nih. Terus lu udah gue pingin misalkan di Raffles atau di Mercure gitu. Misalkan lu kalau lu emang mau, berarti kan lu nikmatin. Karena gue nggak nikmatin. Jadi expect-nya orang kan emang bagus ya karena emang ini hotel-hotel bagus ya. Jadi kayak Makan dibilang dibilang enak ya enak, cuma bosen. sama makanannya enakan mana sama Merkur? Sini enak. Situ Tapi enak. Mercure, tapi Mercure ya oke, not bad. Sini enak. Tuh Fajar tuh, lihat tuh. Apa? Nih, bentar. Bentar ya. Wah, nih. Nih. Pernah bosan atau jenuh nggak sih kalau lagi latihan? Eh, ini kalau gue bahasnya gini. Kalau kemarin pas selama pandemi itu memang bosan banget. Kayak kita mempersiapkan yang nggak ada tujuan. Maksudnya kita nggak tahu persiapan kemana atau kemana. Pas itu merasa sangat bosan. Maksudnya kayak kita udah persiapan tapi kayak nggak bertanding-tanding. Cuman di satu sisi kita juga buat kembangin diri itu doang sih. Cuma kalau dibilang bosen ya bosen banget itu setahun lah ya. Tahun, ya tahun lah. Setahun nih ya. Itu sih bener-bener ya semua juga ngerasain akibat pandemi. Ini jadi banyak yang pengen cerita horor. Ya lu lagian mancing-mancing. Kan ditanya. Enggak, kalau lu cerita horor gue skip, kagak mau gue. Nih ada yang nanya nih. Kok hasilnya bisa meragukan bang? Jadi gini. Jadi pas gue PCR itu hasilnya itu abu-abu gitu. Terus? Jadi kayak ya jadi gue harus tes ulang gitu. Dia kan nanya kok hasil bisa meragukan gimana? Proses pengambilan. Oh iya dok, ini yang gue mau ini. Gue tuh bingung banget. Karena kenapa setiap negara tuh beda-beda ya Beda-beda apanya? pengambilan sampel. Jadi pas gue PCR di Jepang itu cuma satu kali loh. Dan maksudnya satu lobang. Eh, lobang. Satu colokan. Nah, Di Jepang terus ya PCR cuma satu lobang doang, maksudnya satu colok gitu doang. Kalau di sini kan 3 kali, kayak gue tadi pagi 3 kali kan, 3 lobang maksudnya kanan kiri sama mulut. Tapi di Jepang cuma ya satu loh. sebenarnya itu kan masalah akurasi ya, kalau di sini kan memang karena mungkin alatnya tidak secanggih di Jepang yang memang butuh 3 lubang gitu. Iya. Gue nggak ngerti kenapa Jepang bisa ya maksudnya kayak saliva aja kan mereka bilang itu kan udah sama kayak PCR kan, sedangkan di Jakarta belum bisa gitu. Oh ini, Cok, YouTube channelnya nggak update. Gue sebenarnya pengen update YouTube juga sih, cuman
Gua bingung ini aja, maksudnya waktu buat ngeditnya itu loh. Nah makanya kalau kalian ada yang eh mau join buat bantu, ya boleh aja nanti DM gua deh. Ih, bisa banget lu. Loh, bukan dong, karena gue soal editnya gue juga nggak bisa. Gue latihan, gue habis latihan pulang tidur. Lu ada channel YouTube ya? Ada, tapi kayak baru satu. Waktu itu kan gue sama ada satu atlet mix juga, cuma dia udah keluar. Jadi kayak dia sekarang udah sibuk sama kegiatannya. Gue juga jadi nggak bisa ini dia kan. Jadi itu channel YouTube-nya punya lo apa punya berdua? Jadi sebenarnya nama gue, dia yang kayak bantuin gitu loh maksudnya. Oh. Bantuin ngedit segala macem gitu. Nah makanya nih kalau ada yang mau kita join, kita bekerja sama. Asik. Tuh, nama YouTube channelnya apa? Nama saya. Oh, Pravin Jordan. Ya nggak menye ini lagi. Lu ngevlog asal aja bang, nggak usah menye. Yang mau menye juga siapa, geli juga bro. Lagi orang liat mukanya menye-menye. Bang, dicium Bella, roommate-nya siapa? Nggak ada, Ucok tuh sekamar sendiri. Apa? Ditanya roommate lo di Cipayung siapa? Oh, gue sendiri. BTW gue penasaran deh. Lu itu gelang pink, gelang karantina ya? Gue usah ngeledek, kalau lu tahu. Enggak, dari kemarin tuh pas live sama Dokter Dika gue mikir, ini si Jordan kenapa pakai gelang pink? Kok gemes amat? Terus setelah gue bikin, oh gelang karantina. Enggak main. Coba Iya, lihat lagi. YouTube PB Jarum. Oh iya makanya. Ayo siapa yang punya keahlian ngedit. Nah DM gue. Nanti kita bersama join. Ini tuh jadi ada ininya. Mana sih? Oh ini tuh. Nggak Ya, kelihatan. rumah sakit kan? Iya. Jadi Iya, kayak ada tulisan malu sama nama. kamar. Nah enggak nih gue bacain. Nama terus roomnya, kelamin, sama tahu nggak tanggal keluar anjir ditulis. Itu soalnya itu gelang rumah sakit. Iya, tanggal keluarnya tuh 12. Kok gelang rumah sakit? Iya, kalau di karantina tuh sekarang pakai gelang rumah sakit. Kok tahu? Emang lu ya? Lu emang hari ini? Apa? Lu juga? Iya, iya. Kalau lu itu bukan di gelang, lu di kalung terus kasih nomor. Maksud lo apaan? Kurban. Anjir. Konyong. Tuh, ini balik lagi nih. Si Anin dia gila, lu lihat deh. Ditanya, Bang Jordan itu orang Batak atau Kalimantan? Sebenarnya gua itu orang Kalimantan karena gua lahir dan gede di sana. Terus? Terus kalau orang Batak nyokap gua, tapi itu. Oh, yang Batak nyokap, bokap enggak. Tapi gua ya selama di Kalimantan tuh gua banyak emang udah merasakan firasat bakal ketemu lu sih, Dok. Hah? Asli. Hah? Apa? Gimana firasat? Iya, Lu cenayang. bukan, maksudnya gue ada feeling buat ketemu lu. Hah?
pas selama gue di Gimana? Kalimantan. Kan gue Ini di serius Kalimantan. Jadi gue ada nggak feeling bercanda? apa? Iya, enggak maksud gue. Gue waktu itu emang ada feeling mau ketemu lu, maksudnya bakal bertemu lu gitu. Emang feelingnya apaan? Gue curiga Kan nih. kan gue orang Kalimantan. Nah, gue kenapa gue Terus? bisa ada feeling gitu tuh gue karena melihat banyak kayak orang-orang utan. Ya. Jadi nggak ngerasa kayak ketemu lu gitu. Gue boleh Oh, nanya oh, nggak nih? apa? Ini kapan sih? Kayaknya arah-arah omongannya udah mulai nggak enak nih soalnya. Ya udah, udahan aja kali ya. Kita udah 3 jam, bosan gua. Ya, gue juga nggak ngerti dan kenapa lu bisa 3 jam, lu gabut banget ya? Lu tinggal Enggak, menghitung jam. kalau yang terakhir ini kan kok tadi mau ini, maksudnya gua nggak enak sama Pak Desra. Ntar kesannya gua Oh, kayak nggak sopan, makanya maksud gua kalau misalnya Pak Desra masuk lagi, maksudnya mau gua invite lagi, maksudnya gua kayak bukan gue yang matiin gitu. oh, itu lu say hi dulu dong Lu sama Yoko. iya, lu kayak orang hutan beneran, ao dong. Halo Anjir, Yoko. lu puas banget Eh, ya ngomongin nggak gini aja deh. hutan. Apaan Iya, lagi? nggak gini aja deh. Kita tanya sama orang-orang. Ini kita udahan aja kali ya. Capek loh. Udah, ya orang tuh udah Gue, nanya, nggak capek apa dok 3 jam sama Bang Ucok. Terus Bang Ucok nggak ada kerjaan banget ya, dari tadi live terus kayak nonton drama nggak kelar-kelar. ya udah nanti ini live gua lama lagi baru live. Yeah. Kalau gitu gua lama lagi deh live. Udahan aja Ya lah. jangan Gue ngambek. enggak, gue sebenarnya gue udah bosan. Tahu nggak gue bosan kenapa? Live mulu. Kenapa? Lihat lu. Anjir lo, ya udah tutup aja, monyong. Kok lu ngegas sih? Kan gue ngomongnya baik-baik. Enggak, gue nggak tahu kalau ngomong sama lu tuh bawaan gue emosi. Atau enggak lu gini deh, lu ambil foto siapa, lu tempel di muka lu ganti. Oh gitu. Kenapa lu nggak gitu juga? Karena menurut gue lu seneng liat muka gue. Pede banget lu. Lu nggak malu apa ngomong begitu? Males. Cok, lu tuh kayak abis minum apa gitu, pipi lu tuh merah banget. Ini filter. Filter sumpah. Nih, Lihat kalau tuh, gua bibir pink. gak apa-apa gini aja. Seru. Oh katanya foto Dokta, ya udah nanti gua print fotonya Meli. Ya udah, enggak berarti ini pada bilang ya udahlah udahan aja katanya udah kelamaan. Udah. Dia tadi ada bilang gitu. Kayaknya kita yang harus udahan, Dok. Maksudnya kalau ini mati pun kita udah nggak ada lanjut lagi deh. Ya. Ngambek Iya ya. apa enggak? Iya Ya. apa enggak? Nah sekarang gini, kalau misalnya ini kan memang pasti harus udahan. Terus lu nggak mau live gitu, nggak mau live lagi. Live lagi. Nanti nggak tahu kapan. Oh nggak tahu kapan. Ya kan emang pas juga kan besok lu udah keluar dari Pas karantina. 2 menit. Pas banget nih 2 menit. Ya udahlah ya, Dok, kita udahan aja ya, Dok. Ya nggak apa-apa kalau udahan. Kan toh gue juga Oh, lagi. ya udah berarti lu mau maksudnya ya udah. Nih, Gak pas bakal 2 ini lagi. menit. Gue nggak bakal lagi. Gue nggak bakal mau lagi. Gue nggak bakal mau lagi. Yang bersangkutan sama lu dan berkaitan sama lu, gue gak bakal mau lagi. Apapun. Gue minta. Gue apa? Manajer Rafles kayak gue. Siapa? Manajernya Rafles. Cepetan kasih tahu gue cepetan. Ya udah. Hai Jordan, tinggal 1 menit lagi kan. Nanti kalau mau live lagi ajak-ajak ya. Ogah banget kecuali lu udah pakai mukanya siapa gitu. Ya udah, nanti lu mau muka siapa deh. Ya udah cepetan kirimin gua ya guys semua. Terima kasih. Saya harus melihat ini dulu. Harus ngobrol sama Okta dengan serius. Bye. Cepetan kirim ya. Jangan lama-lama, kirim, buru. Lu bercanda ya? Lu bohongin gua. Serius? Oh iya, cepetan. Oke. Dah.